Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Kita jumpa lagi dalam program Kamu Istimewa. Tentunya kita bersyukur saudara-saudara, jikalau pada kesempatan yang indah ini kita masih diberi waktu oleh Allah dalam menikmati kehidupan, menikmati alam ciptaannya. Kita masih boleh bernafas. Ini pertanda bahwa kasih kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kita mau mengatakan Allah itu baik dan teramat baik. Sahabat istimewa yang dikasihi Tuhan, tentunya kita menjalani kehidupan ini banyak kekurangan dan keterbatasan kita. Kita akan terus belajar dalam setiap anugerah kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan pengharapan bagi kita dalam kita menapaki perjalanan kita hidup selanjutnya. Sahabat istimewa yang dikasihi Tuhan, bersama program Kamu Istimewa, mari kita belajar bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Sahabat istimewa yang terkasih dalam Tuhan, baiklah kita mempersiapkan hati kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini akan menuntun kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Namun kita menyadari dalam keterbatasan kita manusia, kita memohon doa untuk memberikan kekuatan bagi kita dalam kita memahami firman-Nya. Dan mari saja kita satu di dalam doa. Dalam menikmati anugerah kasih sayang Tuhan yang luar biasa, dalam kami menikmati alam ciptaan-Mu yang begitu indah ya Tuhan, kami menaikkan pujian terima kasih. Yesus baik dan teramat baik. Jikalau kami masih boleh diberi kesempatan menikmati kehidupan, ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Namun kami menyadari sungguh Tuhan, berbagai keterbatasan kehilafan kami manusia. Kami butuh tuntunan dan penyertaan Tuhan lewat kekuatan firman, kebenaran firman Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami sekalian. Urapi hamba-Mu, berkati kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat istimewa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini akan menuntun kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Dalam minggu berjalan ini, kita buka dalam kitab dua bahagian firman Tuhan. Dalam firman-Nya Mazmur 55, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Dan kitab Yesaya 30 ayat 15. Mazmur 55 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Mari kita simak bersama. Firman-Nya berkata demikian, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan datang terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Kemudian Yesaya 30 ayat 15 berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus bersabda yang berbahagia, ialah kita mendengarkan firman-Nya dan mampu kita memberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali saya mau menyapa kita, shalom. Sahabat istimewa yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam kita menampaki kehidupan, menjalani hidup di tengah dunia ini, dengan situasi yang kita alami sampai saat ini, memang kadang akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, kapankah akan berakhir keadaan ini? Tapi kita percaya saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita, menyadarkan kita tenang di tengah segala situasi. Tenang di tengah segala situasi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak perkara di dunia ini yang sedang berjalan menuju kehancuran dan bahkan sudah berada di penghujung zaman. Konflik, perang, wabah penyakit,
dan berbagai hal. Tentunya saudara-saudara, hal ini semakin mengkhawatirkan dan sebuah kehidupan kekristenan kita di bawah semakin berada dalam sebuah tekanan. Apakah kita akan terus berkata, kenapa ini terjadi saudara-saudara? Selaku orang percaya kita mau mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi ini semua dalam seizin Tuhan. Maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Bagaimana firman Tuhan telah dituliskan dalam Injil Matius 24 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Ini baru permulaan. Perang, bangsa melawan bangsa, gempa bumi, dan berbagai hal lainnya dikatakan itu permulaan dari sebuah penderitaan. Saudara-saudara, kita ingat bahwa apapun yang terjadi ini semua dalam sepengetahuan Tuhan. Maka diajak kita umat Tuhan, kita tenang dalam situasi yang ada. Tenang saudara-saudara, di sini bukanlah suatu keadaan, tapi sebuah keputusan. Dalam hal ini, situasi apapun kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tapi bagaimana situasi kita orang percaya untuk berada pada posisi tenang. Orang yang tenang berdoa bukan hanya saja mau menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, keinginannya, tapi dalam hal ini dia mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu sahabat istimewa yang terkasih di dalam nama Tuhan, dengan situasi yang ada, apapun yang kita alami dan kita rasakan, kita percaya Allah ada, berkarya di dalamnya, dan Allah akan memulihkan setiap keadaan kita yang ada. Sehingga kita tidak perlu meragukan akan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Karena kita percaya Allah kita luar biasa. Kita jalani hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita sandarkan hidup hanya kepadanya, maka kita tenang menjalani hidup dalam mengambil sebuah keputusan bahwa hidup kita hanya ada di tangan Tuhan. Bagaimana pemazmur Daud dalam menjalani liku-liku kehidupannya, Nabi Yesaya ditekankan dalam situasi apapun, Allah tidak akan pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah sahabat istimewa yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman-Nya dan kembali saya mengajak kita sekalian masuk dalam doa, bawalah setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Kita percaya janjinya, pemulihan akan terjadi. Oleh karena itu mari kita satu hati, kita berdoa. Hanyalah ucapan terima kasih yang mampu kami sampaikan Tuhan. Dalam situasi yang kami alami sampai saat ini, berbagai hal menjadikan kami khawatir dalam menjalani kehidupan. Tapi firman Tuhan saat ini memberi kekuatan pengharapan bagi kami. Tenang dalam situasi apapun. Karena ketika kami tenang, kami dapat mengambil keputusan yang baik. Ketika kami tenang dalam berdoa, bukan kami hanya meminta kepada Tuhan, tetapi kami mau mendengarkan apa kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh umat Tuhan saat ini boleh menikmati kehidupan baru yang Allah beri. Ini semua karena anugerah kemurahan-Mu. Oleh karena itu kami terus berdoa ya Tuhan. Mari berkati seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan mereka dalam minggu berjalan ini. Kami tahu Tuhan, berbagai tantangan kehidupan diperhadapkan bagi kami. Dengan situasi yang ada, pandemik virus corona ini Tuhan, selalu menjadikan kami berputus asa dengan situasi keadaan yang ada. Tapi kami percaya janji dan anugerah-Mu, Allah akan memulihkan keadaan kami dalam cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus melangkah dalam perjuangan kehidupan ini. Dari berbagai hal, kegiatan kehidupan, profesi kami, jemaat Tuhan. Dalam pekerjaan mereka masing-masing, buruh kasar sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap jerih lelah di dalam Tuhan. Maka tidak sia-sia
Oleh karena itu Tuhan beri sehat dan kuat, umur panjang bagi kami sekalian, sehingga kami masih boleh bekerja, berjuang dalam mencari nafkah kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, segala sumber kehidupan dan berkat hanya berasal daripada-Mu sendiri. Berkati orang-orang tua kami yang lanjut usia. Berkati anak-anak kami, masa depan mereka, situasi ini Tuhan. Terus menjadikan bahwa kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan, Allah mau menyatakan kuasa dan anugerah-Mu dalam kami menikmati hidup kami selanjutnya. Yang sakit, yang bergumul Tuhan, kami percaya ketika kami bergumul bersama Tuhan, maka kami memperoleh jalan keluar. Ketika kami berada dalam kesakitan, penderitaan, sakit penyakit, maka kami percaya Tuhan kami adalah Allah tabib di atas segala tabib yang akan mampu menyembuhkan bentuk sakit apapun. Terus ajar kami terus berpengharapan di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya dalam tangan-Mu, dalam kasih dan anugerah-Mu, kami mampu melewati setiap kenyataan hidup yang ada. Seluruh perjalanan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, hanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Banyak hal yang kami mau minta kepada-Mu Bapa, tapi kami menyadari begitu banyak kekurangan, keterbatasan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, biar kami masih layak menerima anugerah baru yang Allah persiapkan bagi kami. Ini kami yang berdoa ya Tuhan Yesus. Kami tidak memerintahkan di Engkau yang Maha Kuasa, tapi jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat istimewa yang dikasihi Tuhan, dengan perjumpaan kita dalam program Kamu Istimewa, tentunya membawa sebuah harapan baru bahwa kehidupan kita semua akan dipulihkan oleh Tuhan dengan situasi yang ada. Oleh karena itu jangan kita khawatir dengan kehidupan ini, dan kita tetap sandarkan hidup hanya ada di tangan Tuhan. Maka dengan demikian kita jalani hidup dalam sebuah ketenangan, dalam sebuah sukacita. Sampai jumpa lagi dalam program selanjutnya, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.